Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purniasari dari kelas Sistem Informasi Bilingual 5B dengan NIM 09031381924120. Di sini saya akan memaparkan tugas tentang ujian tengah semester pada mata kuliah MCSI Manajemen Proyek Sistem Informasi, di mana membuat kesimpulan dari penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Kedua, kesimpulan dari materi perencanaan dan pembuatan aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Dan yang ketiga, kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Berikut adalah penjelasan dari saya. Tujuan dari proyek sistem ini yaitu mendorong kebutuhan manusia terhadap teknologi di sektor pariwisata dengan memberikan kemudahan informasi secara cepat, akurat, dan real time menggunakan sistem operasi Android kepada wisatawan untuk sampai pada tujuan wisata yang diinginkan. Lalu untuk sasaran proyek ditujukan kepada wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara. Dan manfaat proyek dari sistem ini, sistem informasi pariwisata berbasis mobile Android bisa membantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang dalam menyampaikan informasi, mempromosikan wisata serta sarana pendukung yang ada kepada masyarakat luas dengan efisien agar dapat meningkatkan daya tarik pengunjung wisatawan serta memicu pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang. Penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Yang ketiga, sistem atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Dan yang keempat, organisasi tata kelola proyek dan tabel estimasi anggaran proyek. Untuk merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practices yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Ciri utama metode ini adalah penggunaan use case driven dan pendekatan interaktif untuk siklus pengembangan perangkat lunak. Untuk fase dari metode RUP ini ada insepsi. Insepsi yakni menentukan ruang lingkup proyek, membuat business case, menjawab pertanyaan apakah yang dikerjakan dapat menciptakan good business sehingga proyek dapat dilanjutkan. Selanjutnya elaborasi, yakni menganalisis berbagai persyaratan dan resiko, menetapkan baseline, merencanakan fase berikutnya yaitu construction. Konstruksi, melakukan sederet iterasi. Pada setiap iterasi akan melibatkan proses berikut, yakni analisa desain, implementasi, dan testing. Yang terakhir, transisi, membuat apa yang sudah dimodelkan menjadi suatu produk. Jadi dalam fase ini dilakukan beta performance testing, membuat dokumentasi tambahan seperti training, user dan sales kit, membuat rencana peluncuran produk ke komunitas pengguna. Penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi atau sistem development yaitu memperbaiki sistem sebelumnya atau mengganti sistem yang sudah ada dengan suatu sistem baru. Hal itu dilakukan karena sistem sebelumnya memiliki masalah, tidak efisien operasinya, dan lain sebagainya. Pengembangan sistem informasi adalah aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan organisasi atau memanfaatkan kesempatan opportunity yang timbul dengan menggunakan metode dan teknik tertentu. Tujuan dilakukan pengembangan sistem informasi yakni untuk meningkatkan yang pertama, performa atau kinerja. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan jumlah transaksi dengan waktu yang secepat mungkin. Kontrol atau pengendalian digunakan untuk mengontrol atau mendeteksi adanya kesalahan pada suatu sistem. Information atau informasi, peningkatan kualitas dari informasi tersebut sehingga akan menentukan kebijakan dari organisasi. Ekonomi, meningkatkan keuntungan dengan biaya yang minimum. Yang terakhir, service, peningkatan layanan oleh sebuah sistem. Kemudian pendekatan pengembangan sistem. Yang pertama yaitu classic approach. Classic approach merupakan pendekatan tradisional atau pendekatan konvensional. Metode pendekatan klasik mengembangkan sistem dengan mengikuti tahap-tahap pada sistem life cycle. Yang kedua, pendekatan terstruktur. Pendekatan terstruktur dilengkapi dengan alat-alat atau tools dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam mengembangkan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan didapat sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Lalu, piecemeal approach. Piecemeal approach, pengembangan yang menerapkan
menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi tertentu tanpa memperhatikan posisinya di sistem informasi atau tidak memperhatikan sasaran organisasi secara global, memperhatikan sasaran dari kegiatan atau aplikasi itu saja. Kemudian bottom up approach yakni pendekatan dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level operasional di mana transaksi dilakukan. Pendekatan ini dimulai dari perumusan kebutuhan-kebutuhan untuk menangani transaksi dan naik ke level atas dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Lalu total system approach. Total system approach merupakan pendekatan pengembangan sistem serentak secara menyeluruh sehingga menjadi sulit untuk dikembangkan. Lalu kemudian Great Loop Approach. Great Loop Approach merupakan pendekatan yang menerapkan perubahan menyeluruh secara serentak menggunakan teknologi canggih sehingga mengandung resiko yang tinggi, terlalu mahal, sulit dikembangkan karena terlalu kompleks. Kemudian estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Estimasi biaya harus sudah dilakukan sejak tahap konsepsi proyek. Dengan demikian, perkiraan biaya proyek dapat dilakukan dengan baik sehingga menghasilkan estimasi biaya yang akurat. Elemen-elemen anggaran biaya proyek. Untuk elemen-elemennya sendiri, yang pertama, biaya tenaga kerja langsung, merupakan tenaga yang terlibat langsung dalam pekerjaan proyek. Biaya ini dihitung dengan mengalihkan tingkat upah per tenaga kerja pada tingkat kompetensi tertentu dengan jumlah jam tenaga kerja yang dibutuhkan. Lalu biaya tenaga kerja tidak langsung, di mana biaya total dari biaya tenaga kerja yang tidak langsung terkait dengan pekerjaan proyek, termasuk dalam hal ini adalah subkontraktor dan konsultan. Yang ketiga, biaya overhead atau administrasi umum. Biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan proyek seperti misalnya biaya penyediaan sarana perumahan dan prasarana bagi pekerja, sewa bangunan, peralatan, asuransi, dan lain-lainnya. Lalu pendekatan pokok memperkirakan biaya. Yang pertama, perkiraan biaya secara top down. Dalam pendekatan ini, manajer puncak memperkirakan biaya seluruh proyek. Selanjutnya, gambaran umum estimasi proyek tersebut diberikan kepada manajer di bawahnya untuk melakukan estimasi biaya paket kerja yang lebih kecil yang menjadi bagian dari keseluruhan pekerjaan proyek. Selanjutnya, perkiraan biaya secara bottom up. Pada pendekatan ini, pertama-tama yang dilakukan adalah merinci pekerjaan proyek menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih detail. Selanjutnya, orang-orang yang terlibat dalam pengerjaan paket kerja diminta pendapatnya mengenai biaya yang dibutuhkan dan waktu untuk penyelesaian suatu paket pekerjaan. Dan yang terakhir, kombinasi top down dan bottom up. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang banyak digunakan dalam mengestimasi biaya. Pada pendekatan ini, manajer tingkat atas mengundang bawahannya untuk mengajukan usulan perkiraan biaya pekerjaan. Selanjutnya, bawahannya tersebut menyampaikan permintaan manajer tingkat atas tersebut ke tingkat yang lebih bawah melalui departemen, divisi, seksi, sampai subseksi. Usulan dari bawahan tersebut selanjutnya dikumpulkan. Berikut terdapat 3 tahapan. Yang pertama, manajer perancangan. Untuk stafnya terdiri dari interviewer, technical writer, untuk tenaga ahli, project manager, sistem analis. Dan untuk tahap yang kedua yaitu manajer desain, staff terdiri dari technical writer, untuk tenaga ahli, sistem analis, UI UX designer, database administrator, software developer. Dan yang terakhir, manajer pengujian sistem. Untuk staff terdiri dari dokumentator, tenaga ahli terdiri dari sistem tester dan software developer. Dengan kode tax 0.0, nama tax pengembangan sistem informasi pariwisata Kota Palembang berbasis mobile Android. Yang kedua, kode tax 1.0, identifikasi tahap awal. Yang ketiga, 1.1, menganalisis spesifik kebutuhan dengan nama SDM, Project Manager, jumlah 1, lama kerja 2, jumlah honor Rp80.000, total bayar SDM Rp160.000, nama alat ATK paket, jumlah 1, harga Rp15.000,
total bayar 15.000, nama alat, komputer atau laptop sudah tersedia. Untuk biaya perjalanan itu tidak ada. Jadi total keseluruhannya adalah Rp175.000. Kemudian yang keempat, 1.1.1 mengumpulkan informasi, nama SDM, interviewer, jumlah 2, lama kerja 7, jumlah honor Rp100.000, total bayar 1.400.000, nama alat, ATK paket, jumlah 2, harga 15.000, total bayar 30.000. HP jumlah 2. Untuk HP sudah tersedia. Kemudian untuk biaya perjalanan dinas yaitu alat transportasi, sewa mobil, lama per hari 7, harga Rp200.000, total bayar Rp1.400.000. Jadi total keseluruhannya Rp2.830.000. Yang kelima, kode taks 1.1.2. Menyeleksi informasi atau menganalisa informasi yang diperoleh. Nama SDM, Technical Writer. Jumlah 1, lama kerja 3, jumlah honor Rp70.000, total bayar SDM Rp210.000, nama alat komputer, jumlah 1. Untuk komputer sudah tersedia, dan untuk alat transportasi tidak ada. Jadi total keseluruhannya Rp210.000. Kemudian yang keenam, 1.1.3 menyajikan informasi yang telah diseleksi, nama SDM, Technical Writer, jumlah 1, lama kerja 1, jumlah honor Rp50.000, total bayar Rp50.000, nama alat, komputer atau laptop, jumlah 1, komputer atau laptop sudah tersedia. Untuk biaya perjalanan tidak ada, total keseluruhan Rp50.000. Yang ketujuh, kode taks 1.2, identifikasi aktor untuk sistem. Nama SDM, sistem analis, jumlah 1, lama kerja 2, jumlah honor Rp70.000, total bayar Rp140.000, nama alat, komputer, jumlah 1, sudah tersedia. Untuk laptop, untuk biaya perjalanan tidak ada. Jadi total keseluruhan Rp140.000. Yang kedelapan, 1.3 memberikan gambaran fungsional sistem. Nama SDM, Project Manager, jumlah 1, lama kerja 1, jumlah honor Rp50.000, total bayar Rp50.000, nama alat ATK paket, jumlah 1, harga Rp15.000, total bayar Rp15.000, nama alat komputer atau laptop 1 sudah tersedia. Untuk biaya perjalanan dinas tidak ada, total keseluruhan Rp65.000. Kemudian ke-9, 1.4 membuat alur kerja sistem atau aktivitas, tindakan, pilihan, atau pengulangan. Nama SDM, sistem analis, jumlah 1, lama kerja 2, jumlah honor Rp85.000, total bayar Rp170.000, nama alat ATK paket, jumlah 1, harga Rp15.000, total Rp15.000, nama alat komputer atau laptop, jumlah 1 sudah tersedia. Untuk biaya perjalanan tidak ada, jadi total keseluruhan Rp185.000. Kemudian yang ke-10, 2.0 tahap desain. Yang ke-11, 2.1 membuat pemodelan bisnis. Nama SDM, sistem analis, jumlah 1, lama kerja 2, jumlah honor Rp80.000, total bayar Rp160.000, nama alat ATK paket, jumlah 1, harga Rp15.000, total bayar Rp15.000. Komputer atau laptop 1 sudah tersedia. Untuk biaya perjalanan dinas tidak ada, total keseluruhan Rp175.000. Kemudian yang ke-12, 2.2 pengelompokan struktur sistem atau kelas diagram. Nama SDM, sistem analis, jumlah 1, lama kerja 2, jumlah honor Rp60.000, total bayar Rp120.000,
Nama alat komputer laptop jumlah 1 sudah tersedia. Untuk biaya perjalanan tidak ada. Total keseluruhan Rp120.000. 13. 3.0 Implementasi hasil desain. 14. 3.1 Rancangan interface berbasis mobile. Nama SDM UX Designer, jumlah 1, lama kerja 3, jumlah honor Rp120.000, total bayar Rp360.000, nama alat ATK paket, untuk ATK paket jumlah 1, harga Rp15.000, total bayar Rp15.000. Komputer laptop jumlah 1 sudah tersedia, untuk biaya perjalanan tidak ada, total keseluruhan Rp375.000. Kemudian 15. 3.1.1 Perancangan sistem mengikut sertakan teknologi Location Basic Service. Nama SDM Technical Writer, jumlah 1, lama kerja 1, jumlah honor Rp80.000, total bayar Rp80.000. Nama alat komputer atau laptop, jumlah 1 sudah tersedia, kemudian HP, jumlah 1 sudah tersedia. Untuk biaya perjalanan dinas tidak ada. Jadi total keseluruhan Rp80.000. Selanjutnya 16. 3.1 dengan kode tax. Selanjutnya 16 dengan kode tax 3.2, yakni melakukan codingan pemrograman dengan bahasa Java. Nama SDM Software Developer, jumlah 2, lama kerja 7 hari, jumlah honor Rp200.000, total bayar Rp2.800.000. Untuk nama alat komputer atau laptop dengan jumlah 2, untuk komputer dan laptopnya sudah tersedia. Biaya perjalanan dinas tidak ada, total keseluruhan Rp2.800.000. Kemudian yang ke-17, 4.0 Pengujian sistem. 18. 4.1 Testing sistem terhadap unit-unit yang dibuat apakah sesuai dengan perintah pengguna sistem. Untuk nama SDM System Tester, jumlah 1, lama kerja 2, kemudian jumlah honor Rp100.000, total Rp200.000. Untuk nama alat komputer atau laptop, jumlah 1, untuk komputer dan laptop sudah tersedia. Kemudian untuk biaya dinas perjalanan tidak ada, jumlah keseluruhan Rp200.000. Yang ke-19, 4.1.1 Pengujian sistem melakukan pencarian data informasi apakah sudah lengkap dan benar. Untuk SDM-nya, System Tester, jumlah 1, lama kerja 2, harga honor Rp100.000, total Rp200.000. Nama alat komputer atau laptop, jumlah 1, untuk komputer dan laptop sudah tersedia, dan untuk perjalanan dinas tidak ada, jumlah keseluruhan Rp200.000. Kemudian yang ke-20, 4.2 Memastikan sistem memberikan kemudahan untuk pemakai kedepannya dalam mengakses sistem. SDM Software Developer. Kemudian yang ke-20, 4.2 Memastikan sistem memberikan kemudahan untuk pemakai kedepannya dalam mengakses sistem. Nama SDM Software Developer, jumlah 1, lama kerja 2, honor Rp100.000, total honor SDM Rp200.000, alat komputer laptop, jumlah 1, untuk komputer laptop sudah tersedia. Total keseluruhan Rp200.000. Kemudian yang terakhir 21. Urutan ke-21. 4.3 Mendokumentasikan hasil dari sistem yang sudah memenuhi kriteria. Nama SDM Dokumentator, jumlah 1, lama kerja 1, honor Rp80.000, total honor Rp80.000. Alat yang digunakan HP 1, komputer 1. Untuk HP dan komputer sudah tersedia, untuk perjalanan dinas tidak ada, dan jumlah keseluruhannya Rp80.000. Jadi, total anggaran untuk sistem ini berjumlah Rp8.200.000
Rp85.000.